Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang tayang setiap hari Kamis, insya Allah berisikan apapun yang ada di kepala saya keluarkan biar lega. Kadang ada baca email juga biar penontonnya lega, pendengarnya lega. Kembali lagi di podcast di mobil dengan handphone kali ini karena saya tidak bawa alat perekam Zoom saya. Tapi ini udah hari Rabu malam, jadi saya kasihan nih pendengar, pasti akan sangat kehilangan. Jadi bela-belain deh, walaupun pakai handphone, walaupun lagi di jalan, akan tetap aku rekam podcast biar lega demi kalian. Dan kayaknya hari ini malam sampai besok juga cukup banyak kegiatan yang akan saya lalui, jadi takut tidak sempat. Ntar kalian akan bersedih, jadi aku buat aja sekarang. Walaupun lupa sih harusnya dari tadi. Betul, gue perjalanan dari Bantar Gebang. Gue habis dari TPST, tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Ini OTW balik ke Jakarta, pulang lagi di tol. Harusnya dari tadi sih, banyak waktu lupa gue mau bikin podcast, malah dengerin podcast orang terus. Gue sekarang kalau di jalan tuh hampir udah mungkin 2 tahunan 3 tahunan terakhir kali ya. Udah jarang sekali denger musik, lebih sering denger podcast kalau sendiri. Tapi kalau ada orang lain ya denger musik lah, kan belum tentu mereka mau denger podcast juga. Gitu, jadi gue dengerin podcast mulu sekarang. Mungkin banyak orang juga yang kayak gitu sekarang sih. Di motor, di mana, di perjalanan, di angkutan umum. Biasanya sekarang dengerinnya, dulunya musik, sekarang dengerin podcast kayaknya orang-orang. Semakin banyak, soalnya podcast juga semakin banyak, semakin niche marketnya. Jadi kita bisa pilih mana yang cocok sama kita. Semakin macem-macem platformnya, jadi orang makin seneng gitu. Dan tadi gue di Bantar Gebang juga habis bikin sesuatu. Kata orangnya sih akan tayangnya besok ya, hari Kamis ya. Kalau gue bocorin sekarang gak enak sama dianya belum bocorin ya. Tapi ini juga akan tayang Kamis sih besok. Tapi yaudah deh, gak usah bocorin. Pokoknya saya di Bantar Gebang sedang bikin sesuatu yang akan tayang besok di Instagram salah satu komik juga. Nanti gue post di Instagram gue dan di Twitter. Gue bikin apa sama siapa. Gue merasa berapa minggu terakhir tuh kayak capek banget. Gue kayaknya udah ngeluh di episode sebelumnya sih ya, karena banyak ngisi konten yang isinya ngomong gitu, podcast. Nggak podcast juga sih, ada yang podcast, ada yang bentuk ngobrol. Pokoknya intinya ngoceh aja, jadi kayak capek juga gitu rasanya ya. Sementara konten sendiri terbengkalai, di YouTube sendiri cuma ini doang saya yang rajin. Paling sama ya 101 juga bareng temen. Apakah ini yang disebut burnout gitu dalam dunia pekerjaan, terlalu capek? Mungkin sih, tapi gue seneng ngelakuinnya sebenarnya. Ngelakuinnya seneng, gue happy. Gue ke Bantar Gebang, kalau nggak seneng ngapain gue jauh-jauh ke Bantar Gebang. Cuman ya itu aja, kayak pas nyampe rumah tuh jadi udah nggak ada energi untuk ngelakuin hal lain lagi untuk yang diri sendiri. Kayak mau bikin lagi atau besok siangnya pasti udah ada, kebanyakan udah ada rencana, udah ada kegiatan lagi. Tapi ya udahlah, lagi fasenya. Lagian juga nggak ada kerjaan panggung, lagi belum ada. Gue diem aja, tidak membuat apa-apa, malah tidak baik juga menurutku. Walaupun enak sih, cuma tidur-tiduran, nonton Netflix atau nontonin YouTube, dengerin podcast yang sudah lama, sudah tertinggal, belum didengerin, video-video yang belum ditonton. Cuman kayaknya lebih baik saya membuat sesuatu, berkolaborasi sana sini, saling menguntungkan lah. Gue kolaborasi sama siapapun yang gue mau gitu, yang gue seneng. Kalau yang dengar ho hihi Senin kemarin yang nonton, gue bilang gue akan berkolaborasi dengan dosen kan. Udah, kemarin saya rekaman di kantor beliau, akan tayang katanya Jumat minggu depan kalau nggak salah. Nanti gue kabarin juga di sosmed gue tentu saja. Ya begitulah, kesana kesini. Dan jangan kira
dengan gue kemana-mana banyak duitnya. Kan saya karena belum mencari duit dari hal-hal seperti ini. Ini dari tadi gigi 3 anjing, saya kira gigi 5. Ini adalah bagian dimana kita berusaha dulu melakukan hal-hal yang kita sukai. Hihi tanpa terasa, alhamdulillah sudah 1,5 bulan, udah episode 6 kemarin. Gue juga kaget udah episode 6 aja. 101 belum tahu lagi nih, gue belum ngajak teman gue lagi kapan mulai, karena udah berapa episode terakhir kan gue masih rekaman sendiri di kamar, karena teman-teman gue yang bertiga tim masih agak-agak parno untuk keluar, karena sebelumnya juga ada yang habis kena, terus ada yang baru punya anak, jadi kayaknya masih takut kalau keluar-keluar kayak gitu. Jadi 101 mungkin masih belum bisa terlalu rajin. Terus apa lagi ya, goreng bokir juga belum ada lagi, itu mah tergantung Uus mau kapan. Weekend lalu gue sama beberapa teman-teman anak stand up Bandung ada liburan berkala, yaitu kemarin ke pantai Sawarna di Sukabumi. Nggak Sukabumi juga ya, udah masuk Banten itu ternyata. Tapi menurut gue pantainya biasa aja sih, lebih seru ke ngumpul-ngumpulnya. Dan dia tipenya, gue baru sekali ke Sawarna ya, dia tipenya ternyata bukan yang penginapan ada di ujung pantai gitu, di pinggir pantai, enggak. Dia ke dalam lagi, penginapan tuh penginapan gue tuh udah paling ujung sebenarnya. Setelah itu masih harus jalan lagi kalau mau ke pantai, jalan kaki lagi yang masih lumayan gitu. Karena yang di pinggir pantai banget itu warung-warung kayak gitu-gitu, nggak ada penginapan yang benar-benar pinggir pantai langsung view pantai, itu nggak ada. Dan Sawarna pun bentuknya beda lah sama Pangandaran yang lebih tertata gitu. Ini jelas ini penginapan tuh ada yang mewah banget, kan pantai-pantai biasa gitu kan tempat wisata. Kalau mau yang mewah banget ada, yang biasa ada. Kalau di Sawarna kalau gue perhatiin banyaknya biasa semua gitu, homestay, rumah-rumah kayak rumah warga aja gitu. Nggak ada yang hotel gede banget gitu kan, kayak di Anyer tau-tau ada yang gede banget, di Pangandaran juga. Ini nggak ada, semuanya biasa gitu, standar gitu. Biasa aja sih menurut gue Sawarna. Ntar ada yang tersinggung orang Sawarna, enak aja bang, bagus. Terserah, bagi saya bukan selera saya. Tapi yang serunya besoknya kami ke Citarik, ke arus liar, yaitu Arung Jeram. Kayaknya kan Sukabumi, Sungai Citarik, arus liar tuh kayak udah terkenal ya. Kalau mau main Arung Jeram yang oke ya di arus liar itu, arus liar nama operatornya nih, di Sungai Citarik itu. Dan memang seru. Kami mengambil yang 9 kilo, anjing, 9 km bro di sungai. Itu yang level sedang kalau nggak salah. Yang paling jauhnya 17 kilo. Parah, saya 17 kilo ya di sungai. 9 kilo aja rasanya kayak udah lama banget, sejam lebih. Dan memang seru, karena terakhir gue Arung Jeram sama anak-anak ini kan juga di Pangalengan tuh. Kalau kalian tahu di TikTok tuh ada, di Pangalengan ada kayak tenda-tenda pinggir sungai yang sempat viral di TikTok, tapi abis itu digerebek sama Satpol PP. Nah di situ tuh sungai itu. Nah yang di situ Arung Jeramnya rada kurang seru. Jeramnya dikit lah, jadi banyak yang kayak cuma jalan biasa gitu. Udah gitu Arung Jeram yang di Pangalengan itu, ini kita sebagai penumpang dan pengunjung tidak ikut mendayung. Jadi hanya duduk-duduk, instrukturnya yang megang dayungan. Tapi sama kode-kodenya kayak kanan, kiri, nunduk, boom tuh nunduk. Yang di Citarik kita sambil megang dayung, jadi kita ikut membantu bergeraknya kapal, kami berempat. Jadi berlima sama instruktur. Jadi kayak dayung yang sisi kanan dayung, sisi kiri dayung maju atau kalau dayung semua sih kanan kiri, tapi kayak maju, mundur atau boom nunduk gitu. Seru Citarik, seru. Jeramnya juga oke. 2 kali lah nyebur. Pertama di tengah-tengah, sebelum ini ada area yang boleh nyebur. Cuma tidak dibilang sama instruktur kalau di bawahnya itu batu. Jadi main loncat aja kan, aduh kaki kena batu. Teman gue juga ada yang lututnya kena batu. Kayak gitu. Tapi seru. Sangat rekomen. Kalau gue pakai yang arus liar nama
nama operatornya. Jadi ada 2 kalau nggak salah di sana, Arus Liar dan Kalesra, itulah saya lupa. Kalau nggak salah tuh seorangnya, kalau yang Arus Liar itu yang 9 kilo 300.000 kalau nggak salah, hampir 300 lah, 300.000, tapi udah termasuk itu 9 kilo. Terus selesai rafting di ujungnya dapet ini es kelapa muda. Habis itu apa lagi ya, di ujungnya dapet es kelapa muda. Habis itu udah termasuk makannya enak lagi, nasi liwet gitu, nasi ayam, tempe tahu, sambal, teri sama karedok. Minah lah, makan sedep tuh habis apa namanya, habis main-main capek. Terus ininya juga ada tempat shower, mandi ada, mantap lah. Itu kalau nggak salah dari kota Sukabuminya sekitar berapa ya, 2 jam apa sejaman lah. Ini juga nggak di Sukabumi banget sih, itu sungai tempat main rafting tuh. Kayak gitu. Jadi seru lah, ketemu anak-anak. Udah lama juga gue nggak ke Bandung, jadi gue kumpulnya di Bandung dulu, walaupun dari Bandung ke itu jauh ya, tapi gue kumpulnya di Bandung dulu, ketemu anak-anak, pulang ke Bandung lagi, tapi habis itu langsung ke Jakarta. Jadi gue sebenarnya belum nih ke Bandung yang lama, tapi kemarin sempat makan mie Aceh lagi. Yang aku belum makan sate DJ, cuma belum ke Bu Imas deh. Cukut goreng dan kol goreng. Ini gue ngomong apa ya, gue cuma cerita-cerita doang ya, apa-apa lah ya. Apalagi yang mau gue omongin ya, gue kayaknya ada nyatet sesuatu deh buat diomongin tapi lupa. Lapar gue nih, udah jam 8 malam. Kok Rabu? Gue mau ngomong Rabu malam, udah hampir jam 8 belum makan. Lo udah merasa gak sih, gue di Jakarta ya, kalau gue kan cuma karena gue di Jakarta ini udah gak peduli orang-orang kalau di jalanan. Kalau dari gue menilai dari jalan mah, orang-orang udah gak peduli mau ini PPKM level berapa kek, mau apa kek. Benar-benar udah every man for himself nih. Jalanan, saya sudah bisa bilang kalau jalanan Jakarta sudah normal. Dari sisi kemacetan, kepadatan kendaraan sudah normal banget malah menurut gua. Gue hampir nggak pernah baca kasus COVID atau nggak pernah dengar lagi ya kasus COVID ya. Cuma ya itu yang kayak gue bilang kemarin juga. Semoga emang beneran menyedikit. Yang sudah harus sering keluar rumah ya udah, semoga aman-aman selalu. Yang masih parno dan merasa di dalam rumah adalah yang terbaik, ya udah juga nggak apa-apa. Jangan hargain lah keputusan orang-orang yang kalau misalnya mau diajak keluar dia nggak mau karena masih mau di rumah. Ya udah. Masih banyak loh orang-orang yang kayak gitu yang benar-benar parno nggak keluar rumah. Tapi ya gue juga nggak tahu nih kapan selesainya. Tapi vaksin juga sudah semakin banyak ya, rate-nya yang divaksin semakin banyak. Semoga pada divaksin lagi yang belum di sini, yang mendengar. Gue dengar Johnson & Johnson udah masuk ya. Pfizer kan udah, Moderna udah, Johnson & Johnson saya dengar udah masuk nih. Yang belum kebagian semoga segera kebagian, baik bagi dirinya maupun bagi
keluarganya dan orang-orang terdekatnya biar dapat semua. Ntar ya gue mau ngecek dulu. Karena biar cepet normal lah. Gue nggak tahu rate-nya sehari itu berapa ya, sehari 1 juta ada nggak sih divaksin orang nih, apa masih berapa ratus ribu rate vaksinasi kita di Indonesia. Semoga pada cepet divaksin deh biar cepet enak. Ingat, vaksin tuh kalaupun lu males divaksin tapi mau nggak mau lu bepergian ke mall, nggak usah keluar negeri, ke mall aja, ke tempat umum sekarang kemanapun kecuali Indomaret ya, kecuali Indomaret dan minimarket sih, tempat lain tuh semua udah harus kartu vaksin. Jadi kalau lu nggak percaya vaksin atau nggak mau divaksin, ya mau gimana, lu harus divaksin gitu, butuh kartu vaksinasi untuk tanda masuk kemana-mana gitu. Walaupun banyak celahnya juga sih si Peduli Lindungi, gue kayaknya udah pernah berapa kali gue bilang di Hohihi itu bisa habis check in lu langsung check out lagi, jadi nggak selama di mall tuh bisa nggak ke track lu kemana, bisa lagi loading lama terus disuruh masuk aja karena loading, kayak gitu-gitulah, celah-celah kayak gitu masih bisa. Cuma ya kita hargailah kita hargai usaha pemerintah dengan aplikasi Peduli Lindungi ini, karena sebenarnya cukup praktis kan, scan udah, nah nggak perlu nunjukin sertifikat, tinggal scan aja kayak gitu, cukup praktis sebenarnya. Cuma ya karena mungkin aplikasi baru kan, di developnya juga cepet, jadi tidak stabil dan apalah kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, ya semoga yang dimanapun gitu pada cepet dapat vaksin. Gue sih berharap makin banyak yang divaksin biar makin tenang, berkehidupan tuh makin tenang, kerjaan bisa normal lagi, bikin acara bisa normal lagi. Tentu lu kangen dong datang ke acara stand up yang off air yang enak gitu. Gue pun kangen banget gitu tampil di acara stand up yang off air, nonton acara stand up yang off air yang bebas gitu, nggak usah ribet-ribet swab lagi apalah segala macam. Cuma ya nggak tahu kapan gitu nih. Menurut lu kapan? Tahun depan masih nggak 2022 nih? Masih kayaknya ya. Kita kayak gini. Gua rasa sih masih. Terakhir ini PPKM lagi nggak sih? Gue sampai nggak tahu loh, kita ini sebenarnya lagi masih PPKM apa enggak. Gue denger kan bioskop udah mau buka lagi, berarti apa nih, PPKM lagi atau aduh bingung. Mall udah jelas udah boleh masuk, bioskop udah mau buka lagi ya, tahun 14 ya, sekarang 15 berarti udah buka dong. Tapi kayaknya masih pada tutup jam 8 sih sepenglihatan gue. Tempat-tempat umum, tempat makan masih pada tutup jam 8. Ini apa? Pak, tadi gue mau ngomong apa ya? Oh, tapi tempat kaki lima sih kebanyakan sampai santai sih. Kalau yang kaki lima tuh banyak yang sampai tengah malam masih pada buka. Kalau yang kaki lima, minimarket kayaknya masih, kalau sampai jam 8 tuh masih pada tutup jam 8. Cuma ya itulah, tahu deh, razia masih. Kemarin Holy Wings kena razia. Katanya karena Holy Wings kena razia, tempat-tempat gitu lagi pada waspada semua nih, pada takut buka, masih hati-hati untuk buka. Cuma ya itu orang juga udah bosen. Gue nggak tahu sih, gue juga nggak mau nyalahin orang-orang yang datang ke Holy Wing. Bisa jadi mereka kan sangat bosen atau apa, pengen ini ngumpul sama temennya. Orang yang punya Holy Wing pun pasti pengen bisnis tetap bergerak gitu.
udah lama tutup kan, udah lama sembunyi-sembunyi. Gue aja sempet kok datang pas, tapi sebelum PPKM sih, berapa bulan lalu, udah lama, ke tempat-tempat bar gitu. Sempet saya tidak bohong, tidak menampik. Mereka juga banyak yang sembunyi-sembunyi kok. Dari luar kelihatannya gelap, parkiran nggak ada, mobil parkir, tapi dalam musik keras. Saya tidak akan menyebutkan di mana. Nanti dirazia. Nggak sih, tapi udah lama gue sebelum sebelum PPKM. Yang sekarang justru gue nggak tahu kalau udah pada buka lagi. Udah, gue lagi mau ke Alfamart nih. Udahan dulu deh. Ntar lagi juga sampai gue ke tujuan. Ini baru berapa menit? 20. Ya nanti insya Allah saya lanjut. Kalau enggak langsung saya upload. Ini masih cuma 20 menit. Enggak lah, ntar gue lanjutin deh. Oke. Saya stop dulu sampai sini. Lanjut lagi. Ini udah hari Jumat malam. Gue ngelanjutin yang kemarin ya. Aduh, kenapa kok ngerjain males banget ya. Ini nih, kalau padahal ini kan tidak untuk hanya uang. Kenapa males? Padahal yang ada uangnya pun males juga kadang-kadang kerjanya nggak. Lu kerja ke kantor kan ada uangnya, tapi kadang suka males berangkat kan. Apalagi ini yang nggak ada gamenya. Nggak ada gamenya. Gue lagi baca game malah jadi. Nggak, apalagi ini yang nggak ada uangnya. Nggak, tapi saya pasti ini akan rajin. Cuma suka telat aja, tenang aja. Langsung aja baca email ya. Yang kemarin nggak usah yang tadi, yang sebelumnya nggak usah dilanjut lagi lah. Gue aja udah lupa bahas apaan. Oke, lanjut baca. Pandangan Bang Gilbas, nasib dan jenjang karir stand up comedian. Ya Allah, serius amat. Halo Bang Gilbas, Kevin dari Kelapa Gading nih. Ya, saya ingat. Salah satu peserta workshop tipis-tipis respect angkatan pertama. Hehehe. Saya dulu nanya ke Abang soal dunia stand up comedy dan Bang Gilbas bilang, satu, cintai dulu seninya. Oke, sekarang sih lagi proses kayaknya. Mencoba cintai seninya dulu dengan coba open mic di Comika Open House dan nulis joke receh di notebook. 2, jangan ngerasa lucu, naik ke atas panggung, relax dan mau sharing cerita aja. Makasih Bang atas sarannya. Semoga teman-teman yang pengen jadi Comika tuh nama perusahaannya Panji BTW. Namanya Komika pakai K. Itu sebenarnya komik sih aslinya bahasa Inggrisnya, cuma ini di bahasa Indonesia jadi Komika aja biar lebih Indonesia, karena biar nggak ketuker komik yang buku, jadi Komika gitu. Mana lanjut lagi. Nah, saya mau tanya sesuai subjek email ini. Menurut Bang Gilbas gimana kira-kira buat kita-kita yang pengen jadi stand up comedian tapi kondisi pandemi buat kita jadi banyak open mic virtual. Banyak open mic tapi virtual. Karena kan feel-nya pasti beda ya Bang. Gimana menurut Abang? Itu Anda sudah menjawab sendiri. Feel-nya beda, iya feel-nya beda. Terus menurut gue apa? Nggak ada, menurut gue ya feel-nya beda emang. Mau marah sama keadaan ya nggak bisa, emang gini. Siapa suruh nggak mulai stand up dari 2011? Nggak, kalau lo bilang feel-nya pasti beda ya emang beda. Gue aja susah kok. Kalian-kalian yang baru mulai sekarang nih nantinya akan beradaptasi ke panggung kalau nanti panggung udah mulai normal. Sementara orang-orang kayak gue yang udah nyobain dari lama akan beradaptasi di dunia digital gitu. Sama-sama belajar kita gitu. Nggak usah bilang bagi Anda feel-nya beda, bagi gue juga beda kok. Bagi komik-komik yang udah mulai dari lama juga beda feel-nya. Bagaimanakah nasib dan jenjang karir untuk jadi komika? Apakah lebih baik sekedar dijadiin hobi aja? Lu mulai aja belum, masuk karir atau masuk ke dunianya belum, dapat kerjaan pertama belum. Aduh, jauh banget mikirin komika. Kalau yang sering denger podcast gue pasti sadar kalau gue tuh orangnya yang sangat jangka pendek. Nanti malam yang terjadi aja saya tidak tahu apa-apa, besok pagi yang kejadian nggak tahu apa-apa. Waktu nyobain stand up, makanya kenapa gue bilang cintai seninya. Waktu gue dulu nyobain open mic tuh gue nggak ada ekspektasi apapun, gue seneng aja sama open mic. Hujan-hujan sepedaan gue ke Bobber Cafe demi open mic. Kalau nggak ada materi ya udah nggak usah. Kalau ada bela-belain gue ke Bogor malam-malam. Gue nggak punya kendaraan gue
sepeda doang di Bandung. Dari open mic gue, dari kosan ke tempat bober berapa kilo dulu ya? Nggak terlalu jauh sebenarnya, 5 kiloan. Cuma di Bandung kan naik turun. Tanjakan. Pulang aja aku nanjak. Kosanku di Ciumbuluit. Itu menurut gue itu bagian dari cinta sih. Itu bentuk cinta gue sama stand up gitu. Ada hujan, ada apa, gue terobos, emang gue pengen open mic kok. Kayak gitu sih. Jadi gue nggak tahu lo, jenjang karir gue nggak bisa ngomong. Lebih baik sekedar jadiin hobi, terserah mau jadi hobi mau jadi kerjaan. Gue juga nggak tahu kalau akan jadi kerjaan. Gue juga nggak tahu nih kenapa gue bisa sampai sekarang. Gitu aja kalau anda nanya saya. Sama mau kepo dong cara Bang Gilbas nulis materi stand up dari awal Suci 2 sampai sekarang, ada yang beda nggak? Soalnya saya sebagai penonton sih berasa ada perbedaan. Kalau bagi saya, aduh, itu seperti menjawab dari tadi, nanya jawab sendiri sebenarnya kamu nih. Kalau menurut gue nggak ada yang beda. Bedanya cuma sedikit, yaitu adalah gue udah paham teori sekarang. Pas Suci 2 nggak terlalu paham teori. Baru-baru paham teori lah belajar. Makin kesini menurut gue udah pakai rasa nulisnya. Ini kalau kata Apip tuh udah pakai rasa. Gue udah gak mikir lagi nulis ini rule of three, ini setup, ini punchline, ini adalah hiperbola, ini adalah nggak gitu lagi. Gue udah pakai rasa sekarang. Udah kadang-kadang suka muncul gitu aja gitu, susah gue jelasinnya. Sekali lagi dipersering aja biar jam terbangnya banyak itu sih. Bahkan jokes pertama gue yang gue tulis di open mic Oktober 2011 di Bandung, yang pertama kali banget gue open mic, masih gue pakai sampai sekarang. Kalau ada job-job corporate masih gue pakai materinya. Lo bayangin aja, berarti betapa bagusnya jokes gue dari dulu walaupun sebelum gue tahu teori. Maaf kalau panjangan, makasih udah baca email saya selalu tunggu spesial show berikutnya. Oke. Lanjut. Mana sih? Oke. Pilihan garis miring nangis. Pilihan garis miring nangis. Oke. Salam Bang Gilang, semoga dalam keadaan sehat. Bulan ini nenek saya berpulang. Sebenarnya bagaimana ya Bang? Dah. Gimana maksudnya? Bentar ya. Oke. Bulan ini nenek saya berpulang. Nah, lewat Jun. Sebenarnya bagaimana ya Bang? Melihat saat-saat beliau sakit dan setelah opnam beberapa hari, dari dokter memang menyarankan untuk diajak pulang biar bisa bersama dengan keluarganya. Saat dalam keadaan ini, bapak dan paman saya memutuskan untuk mengikuti saran dokter untuk diajak pulang. Tapi dalam hati saya bertanya, kenapa nggak dibiarin aja di rumah sakit? Atau dipindah ke rumah sakit lain yang lebih bagus? Apa pilihan bapak saya itu artinya menyerah? Atau itu memang pilihan paling baik agar nenek nggak lama menahan sakit? Dan memang keesokan harinya setelah diajak pulang, nenek saya berpulang. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri mungkin ini pilihan yang terbaik buat nenek saya. Kalaupun waktu itu tetap dipaksakan dirawat di rumah sakit, mungkin hanya menunda kepergiannya saja. Sampai selesai diupacarai, saya sama sekali nggak ada menangis. Apa artinya saya nggak cukup sayang sama nenek saya? Padahal saya termasuk cengeng, baca webtoon aja kadang nangis. Tapi kok pas nenek saya meninggal saya sama sekali nggak bisa nangis. Kayaknya setiap orang tuh beda cara mereka coping with sadness. Apa ya coping tuh? Beda-beda cara mereka untuk berdamai kali ya, berdamai dengan kesedihannya. Ada yang nangis berhari-hari, ada yang diem aja, ada yang belanja, ada yang pergi sendirian gitu. Dan menurut gue semua benar-benar aja. Gue tipe yang pas kejadian tuh kayaknya diem aja udah mungkin biasa. Tapi ntar pas malam kepikiran tiba-tiba nangis sendiri. Tuh lagi mandi kepikiran nangis sendiri. Gue kayak tipe yang kayak gitu sih. Kadang-kadang muncul kepikiran baru sedihnya keluar gitu. Jadi menurut gue bukan masalah sayang gak sayang. Ini emang perasaan kan tidak bisa diatur ya. Perasaan itu kan takdir aja gitu, muncul sendiri. Kamu ngerasain ini, orang ngomong sesuatu, kamu ngerasa tersinggung atau kamu gak ngerasa tersinggung, itu kan kayak muncul sendiri aja. Jadi menurutku bukan berarti Anda tidak sayang sih. Emang beda aja kali caranya. Maaf panjangan Bang, biar lega aja Bang. Makasih sudah dibacain, semoga di komen juga. Semoga sehat selalu Bang. Ini tadi email 10 Agustus. Lanjut. Minggu lalu kan gue gak baca email ya. Apa baca? Enggak ya.
Oke. Oke, cerita lagi sorry kalau kepanjangan. Halo Bang, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Sebenarnya cuma mau ceritain unek-unek gue pas abis denger episode stand up Indo sih. BTW thank you sebelumnya udah dibacain email pertama gue ke podcast biar lega haha. Waktu itu nulis email gue dalam keadaan isolasi mandiri dan alhamdulillah sekarang udah sembuh. Boleh gimana? Boleh skip aja di sini, ceritanya baru di paragraf sebelumnya kok, takut kepanjangan hehe. Boleh skip aja. Oh iya Bang, gue nonton juga YouTube Bang Panji yang video terima kasih ke Ernest. Terus gue yang bukan bagian dari komunitas dan cuma penikmat aja ngerasa kok Ernest ini keren banget. Bisa bikin sebuah komunitas seni yang tadinya kegiatannya itu nggak semua orang tahu dan mau melakukan. Jadi kegiatan yang diminati banyak orang bahkan jadi sebuah profesi. Salut kok Ernest. Ya, beliau cukup visioner menurut gue Ernest Prakasa tuh. Gue sendiri ngikutin stand up mungkin dari zaman gue SMK tahun 2013-an. Nggak awal-awal banget sih, tapi memang awal dari video stand up yang direkam ko Ernest itu juga, yang di Comedy Cafe. Jujur dulu itu sempet nyobain buat stand up juga, tapi sekedar pengen doang, hehe. Teman-teman gue juga dulu emang beberapa ada yang nyuruh gue buat open mic di Bobber Cafe, malahan nyuruh-nyuruh gue stand up pas pensi. Sampai sekarang gue bingung kenapa dulu mereka nyuruh-nyuruh gitu, padahal gue punya materi aja kagak, ya Allah nyoba bikin aja belum pernah. Tapi setahun setelahnya gue mengurungkan niat karena memang ya gue saat itu punya ketertarikan lain yang lebih pengen gue tekuni yang ternyata sekarang jadi profesi gue setelah berhenti kuliah 3 tahun lalu, graphic designer hehe. BTW kalau boleh dibilang Bang Gilbas itu salah satu orang yang I look up to. Oh, ya banyak sih figur lain. Makanya bilang salah satu he. Nah kenapa? Karena Bang Gilbas salah satu orang yang bisa jadi sesuatu aja gitu walaupun gak lulus S1. Wow, berima. Terakhir ya, sampai sekarang gue masih suka dan menikmati setiap komedi. Jadi ya gue juga mungkin terima kasih sama Ko Ernest dan orang-orang yang ada di bagian komunitas stand up Indo. Karena sudah ngenalin dan ngasih pilihan variasi komedi buat dinikmati. Semoga kalian semua sehat, sukses, dan bahagia selalu. Ya di episode itu bahas juga kalau nggak jadi komika kan bisa jadi yang lainnya. Siapa tahu butuh service design buat poster show stand up atau yang lain, mau izin taruh porto gue di sini, siapa tahu cocok. Thank you. Oh dia ngasih PDF gitu, coba saya buka dulu. Graphic design based in Bandung. Fotografi, ilustrasi, resume. Gue sambil baca ya, bodo amat dah. Lu mau dengerin, nggak bisa dengerin gue, nggak bisa lihat apa yang gue baca. Mentai, oh ada rumah mentai. Perjuangan dalam kata tanya, brand color, board game, brand design, artwork, Instagram branding, design packaging. Oh bisa macam-macam juga dia. Motion works, illustration, portfolio 2020. Nice. Saya save, siapa tahu perlu di masa depan. Kayaknya perlu sih. Cia. Gimana sih cara nge-save? Oh udah. Lanjut. Ilustrasi gue lagi lihat ilustrasi. Nice. Oke. Gue sekalian promoin di sini kali ya. Dipromoin di sini. Apa tadi nama Instagramnya? Yang tadi graphic designer, Instagramnya gue kasih Instagramnya aja, portofolionya soalnya dia ngasih di email, ntar nggak bisa diakses, nggak bisa gue kasih juga. Instagramnya mana tadi? Dadarinov, Dadarynov, Dadarinov. Itu siapa tahu ada yang mau lihat. Lanjut. Mana tadi? Subjek hidup sehat. Halo Bang, mau cerita dikit tentang rekan kerja gua yang waktu itu pernah gua ceritain di email ini. Lu pasti lupa ceritain tentang apa, nggak penting juga buat diingat, ya lah lupa lah.
Jadi itu gue pernah ceritain rekan kerja gue seorang wanita 40-an single parent kecentilan ya, pasti nggak inget juga, ya udah nggak apa-apa. Jadi tadi pagi gue dapat kabar suaminya ya udah nikah alhamdulillah via telepon. Kalau pagi ini nggak bisa masuk kerja dulu, betul tempat kerja gue masih menerapkan WFO. Si suami ngabarin kalau sebut saja si mbak ini kena serangan stroke. Wah, gue nggak tahu stroke juga pakai serangan jantung atau enggak, intinya gitu. Suami bilang kalau si mbak ini sebagian tubuhnya nggak bisa digerakin. Karena gue masih setengah sadar baru bangun dan mendapat kabar yang mengejutkan itu, gue make sure lagi stroke yang parah itu mas, dan suaminya mengiyakan. Gue gak sempet nanya panjang lebar karena suaminya juga mau bawa si mbak ke RS. Karena baru bangun gue juga cuma iya aja, gak sempet ngomong semoga cepet sembuh, GWS atau yang lainnya. Setelah teleponnya dimatiin gue baru mencerna semuanya. Stroke di umur 40-an yang sampai sekarang kalau dipikir-pikir masih rada gak percaya. Tadi siang salah satu rekan kerja gue yang lain nelfon suaminya nanyain kabar si mbak ini. Dan benar si mbak kena stroke. Bagian tubuh sebelah kanan gak bisa gerak dan gak bisa bicara di usia 40-an. Selama seharian gue cuma introspeksi, kira-kira selama 25 tahun hidup gue ini gue menjalani pola hidup sehat atau justru kayak si mbak. Emang sih keseharian si mbak ini kalau urusan makan atau minum bisa dibilang kacau. Dia demen banget minum kopi saset instan kayak Good Day, Nescafe dan sejenisnya. Sehari bisa 2 kali. Juga suka jajan boba, Thai tea atau minuman gula lainnya. Terus juga dia suka makan mie instan. Atau kalau enggak jajan-jajanan yang dari segi kesehatan jauh banget dari kata sehat. Dari si mbak kita belajar. Ciah. Kalau hidup sehat itu penting dan gue jadi inget sama salah satu petuah yang sering keluar di podcast ini. Ketika lu mau terus makan enak, makan sembarang, minum apa aja, setidaknya imbangnya dengan olahraga rutin. Dan gue rasa ini petuah ada benernya. Atau kalau misalnya malas olahraga ya minimal makan yang bener lah. Jangan suka jajan, makan sehat terus gitu kali ya. Itu yang paling bener, emang rutin makan sehat dan rajin olahraga. Iya. Kalau gue mungkin lebih tepatnya gue waktu itu bilang gue percaya keseimbangan aja sih. Gue pengen apa? Gue pengen, ini kalau gue pribadi ya, gue pengen makan enak, gue pengen bisa makan apa aja nggak nahan-nahan, mau makan padang, makan seafood, makan steak, makan apapun gue nggak mau nahan-nahan gitu kalau makan, karena greatest gift of life is to eat good food, dan itu selalu gue syukurin kalau habis makan enak banget gitu. Kalau bisa beli makan yang agak mahal tapi nikmat banget gitu, nggak sekedar mahal ya, ngapain makan demi mahalnya doang, tapi nikmat, enak. Nikmat tuh menurut gue di atas enak tuh, yang makan yang nikmat banget kayak makan Bu Imas, makan sarang oci, makanan Manado tuh di Jakarta itu nikmat gitu, makan Padang tuh nikmat kayak gitu. Nah karena gue ingin makan enak terus, makanya saya ngejimnya lumayan rajin kayak gitu. Kalau gue merasa keseimbangannya di situ aja gitu, biar ada seimbangnya. Kalau kayak makan enak doang, kayaknya nggak sayang sama tubuh gitu, kayaknya kurang seimbang hidup kayak gitu sih kalau saya. Tapi saya juga nggak bilang ini yang paling benar, ini saya merasanya gitu aja yang benar. Ya udah segitu aja bang. Gue berdoa semoga kita semua selalu diberikan waktu luang untuk berolahraga atau diberi uang yang banyak untuk beli makanan sehat setiap hari. Sekian, ciao. Sebenarnya waktu olahraga ada kok pasti. Semua kan pasti ada waktunya, cuma masalah mau nyempetin atau enggak. Sakit hati bikin enek. Halo Bang Gilang, nih kedua aku kirim email. Aku mau curhat karena masih nggak lega-lega. Mau curhat soal dia, anjing panjang nih. Aku kenal sama dia tahun yang lalu, umur kita beda 7 tahun. Kita nggak pernah pacaran, jadi kayak HTS-an aja. Di awal-awal aku sebenarnya nggak begitu mau kenal dia lebih lanjut karena beberapa alasan. Dan aku juga udah coba menjauh. Tapi dia selalu ngontak aku lagi. Aku jadi penasaran karena dia gitu. Jadi aku masih ladenin aja. Kita mulai kontakan intens dan ketemuan. Aku jadi mulai suka dan naruh hati buat dia setelah banyak hal yang kita alami. Sampai pada satu titik aku sadar kalau aku udah sayang sama dia. Setelah dia juga pernah bilang sayang duluan tapi nggak aku gubris. Aku bahkan sampai merasa falling too deep for him. Parahnya lagi, ini kali pertama aku ngerasain ginian. Pertama kalinya juga aku ngerasa bucin bisa separah ini asli. Long story short, hubungan kita nggak bisa dilanjut karena satu dan lain hal. Kita berasal dari suku berbeda dan tempat tinggal kita juga jauhan banget. Beda pulau bang. Oh iya, aku bisa deket sama dia karena kita sempat tinggal di kota yang sama. Nah sekarang dia udah balik tuh ke kampungnya setelah lebaran kemarin. Makanya kita selesai. Bahaya emang kalau kuliah gitu ketemu orang dari mana pas jatuh cinta. Ternyata jauh rumahnya atau di mana, atau beda suku, beda agama, emang kacau kuliah. Makanya kasihan kuliah yang hanya lewat Zoom, tidak seru kuliahnya. Mana lanjut?
Aku pikir setelah aku sadar kita nggak mungkin lanjut lagi karena kita udah berjauhan bakal bikin aku cepat move on. Ternyata setelah dijalanin susah dan berat banget yakin. Sebenarnya ada waktu pas aku bener-bener nggak mikirin dia lagi, ikhlas dan legowo. Tapi ada waktu juga pas tiba-tiba aku bisa keinget dia lagi karena ketrigger hal kecil. Jujur aku udah nggak pernah lagi ngerasa kangen sama kenangan yang baik-baik dari dia. Tapi aku sebel banget kalau keingetan kenangan buruk yang dia pernah lakuin ke aku. Ini yang bikin aku sakit hati banget. Kalau kayak gitu apa aku salah karena kelihatannya kayak aku belum maafin dia. Aku juga udah usaha banget supaya bisa maafin jelek-jeleknya dia. Polanya ya kayak gitu terus berulang-ulang. Udah ngerasa ikhlas tapi suka sakit lagi. Susah banget beneran biar gak ngerasa tersakiti bang. Anehnya setiap aku tiba-tiba keinget kenangan yang buruk tuh selalu bikin aku mual, enek, pengen muntah, bisa gak nafsu makan sampai lama banget. Sekarang aku malah jadi bingung. Aku belum move on atau belum maafin dia? Atau ya keduanya? Hahaha, ujung-ujungnya aku selalu jadi ngerasa nyesel pernah kenal dan udah buka hati ke dia. Aku juga jadi agak trauma sama laki-laki. Aku takut buat jatuh cinta dan sakit hati lagi. Sah. Ini parah banget ngaruh ke daily life aku bang. Kayaknya aku jadi single emang udah pilihan paling tepat ya di usia yang masih 20-an ini. Aku juga gak tahu apa nanti berani buat buka hati lagi. Yang jelas aku mau nyembuhin luka batin dulu supaya bisa happy lagi bang. Segitu dulu email dari aku bang. Makasih banget kalau udah dibaca. Maaf emailnya lumayan panjang. Hehehe. 20-annya berapa sih kamu? 20-an awal ya? Ada umurnya gak sih tadi? Gak ada ya, beda 7 tahun. Ya wajar lah, masih sakit hati, merasa sakit banget, apa gak bisa maafin. Itu mungkin belum beres, belum damai kali. Jadi masih kesalahan-kesalahan dia yang dulu masih bikin lo sebel gitu. Padahal orangnya juga udah kemana, tapi kesalahan-kesalahannya kalau diinget kok bikin enek ya gitu. Emang suka gitu tuh. Nah, apalagi kalau orangnya kayaknya banyak salahnya gitu bagi kita. Cuma ya ini Anda masih muda terus masih merasa kayak aku mau single aja, aku tidak mau ini membuat trauma. Semua itu akan hilang saat tiba-tiba muncul seseorang yang tepat yang selama ini kau dambakan di depan mata. Langsung aku ingin pacaran lagi, langsung kepikir gitu. Tapi ya kalau menurut gue nikmatin aja dulu lah sakit hatinya. Emang mungkin ini bagian proses dari penyembuhannya. Daripada dilupa-lupain, tapi keingetan mending ya udah tabrakin aja terus jiwamu ke sana sampai akhirnya beneran lupa dan beneran lega gitu, beneran damai ya. Namanya juga masih muda. Patah hati nggak diajarin di sekolahan bro, tapi akan mengalami terus-terusan dalam hidup, baik soal cinta, soal kerjaan, soal apapun. Siap-siap saja ya. Kenangan manis nih Oke, ini mau terakhir kali ya. Udah berapa menit ini? Mana sih? Jadi 21 menit udah lah ya. Terakhir. Budak corporate 9 to 5. Assalamualaikum Mas Gilbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue laki-laki umur 24 tahun. Sekarang kerja di perusahaan yang baru merintis 2 tahunan. Gue di sana kerja sebagai staf di bagian produksi. Kondisinya gue ini lulusan SMK bang, dan di perusahaan ini lulusan SMK gajinya minim, tapi kerjaannya maksimal, bang. Bahkan kadang kerjaan atasan dalam kurung si para sarjana itu. Aku suka dengan cara kamu menyebut atasanmu. Suka ngelempar kerjaan ke gue bang. Sekarang gue jadi kepikiran buat kuliah bang. Ragu-ragu sih, soalnya umur udah segini, ditambah gue ini posisinya tulang punggung keluarga bang. Gue bingung kalau makin tua lagi umur gue bakal susah nyari kerjaan, cuma mengandalkan kali ya ijazah SMK. Menurut lu gimana bang? Coba kasih pendapatnya bang. Menurut gue kalau lu bilang masalahnya umur, nggak ada sih. Kalau buat sekolah, buat belajar kayaknya umur nggak akan pernah jadi soal. Kalau emang menurut lu oke untuk sekolah lagi, why not gitu kan. Saya jadi juga baru dengar podcast katanya umur 20-30 adalah saatnya kita investasi ke diri kita sendiri ya, dengan sekolah, dengan nambah skill apa segala macam kayak gitu. Umurmu masih 24 gitu, kirain udah umur berapa, masih muda lah 24 itu bro. Terus soal kerjaan, kalau udah kesel banget mending keluar sih, cari yang lain, tapi jangan sampai mengganggu, kan Anda tulang punggung juga kan, jangan sampai mengganggu cash flow sih. Tapi kalau udah Anda merasa tidak sehat, kayak kerjaannya banyak, bayarannya segini, terus harus ngerjain kerjaan yang bukan buat punya kita gitu, kayaknya
cabut aja sih kalau memang udah senek itu, daripada sakit apa di hati tidak sehat bro. Duitnya juga nggak seberapa kan, kecuali duitnya gede banget lu di gitu-gituin ya, kalau masih worth it nggak apa-apa. Tapi kalau ini lo bilang gajinya minim, daripada capek ya nggak. Makasih bang udah baca. Ini email sambungan soalnya kepencet send tadi. WK nih dia email lagi untuk nulis yang tadi doang. Terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak. Udah ya, udah 21 menit. Ini masih terakhir email Agustus tanggal 23, sebulan lalu kurang lah. Makasih banyak, akan segera saya upload. Tadi part satunya yang di handphone udah diupload duluan, jadi ini akan kelanjutannya akan segera saya upload. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan selalu, jaga kewarasan, jangan sampai gila di masa-masa kayak gini. Semoga cepat beres semuanya, semoga aman-aman semua hidup. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya.